Bagaimana menjaga kesucian diri biar nggak baper? Anak-anak muda sering dikasih ujian sama Allah jatuh cinta, betul nggak? Kan banyak ya anak muda di sini ya, pernah suka sama orang. Ya Allah, susah banget sih rasanya jatuh cinta gitu ya, sedih. Kenapa sih Allah kasih jatuh cinta ya Allah, susah, tau nggak? Jatuh cinta susah nggak? Susah, ribet, pusing gitu ya. Dulu waktu saya zaman SMA kan pernah suka juga sama orang. Bilang sama Allah, ya Allah kenapa sih harus suka sama dia ya Allah? Masalahnya kan Allah yang memberikan rasa suka ya. Kenapa sih ya Allah? Namun kita harus pandai-pandai dalam mengelolanya teman-teman sekalian. Bagaimana cara nggak baper? Nggak usah kepo. Nggak usah kepo, udah itu aja. Kalimatnya itu aja, nggak usah kepo. Maksudnya apa? Kalau kita suka, kita itu kepo, pengen tahu lewat rumahnya aja udah deg-deg hati kita, ya enggak? Baru lewat rumahnya, lihat pagar rumahnya aja udah deg-degan. Apalagi lihat orangnya. Udah nggak usah cari tahu, nggak usah cari tahu dia lagi di mana, kegiatannya apa, nggak usah stalking, lihat Instagramnya, udah nggak usah follow, nggak follow kok, tapi stalking, lihat gitu, nggak perlu. Ibarat tanaman, semakin dikasih air, dikasih pupuk, tumbuh subur. Begitu pula dengan rasa cinta, engkau pupuk, engkau bina, itu ya semakin subur. Tapi kalau engkau diamkan saja, sibukkan dengan perkara-perkara baik. Kalau engkau sudah sibuk dengan perkara-perkara baik, nggak ada waktu lagi untuk memikirkan perkara-perkara yang seperti itu. Ya selentingan adalah, aduh rasa cinta, rasa rindu. Tapi karena kita udah sibuk, udah capek mikirin kesibukan kita yang baik. Maka masa muda ini, pada saat fisikmu masih kuat, nanti kalau engkau sudah berumur, pasti engkau menyesal kalau masa mudamu tak engkau lakukan dengan baik. Betul nggak ibu-ibu yang sudah berumur? Kata ibu-ibu yang sudah berumur, kenapa dulu waktu muda nggak belajar agama ya sejak kecil? Kenapa dulu waktu muda nggak ngafalin Quran ya? Kalau sekarang ngafalin Quran kok kayaknya susah gitu. Surah Yasin itu kok, Yasin udah hafal ya. Surah apa nih? Surah apa? Surah Al-Falaq bisa sayang? Al-Balad mah bisa lah insya Allah ya. Misalnya surah Al-Kafirun, surah Al-Kafi lah. Misalnya menghafalin surah Al-Kahfi, malam Jumat membaca surah Al-Kahfi, kok kayaknya susah ya, memang udah tua memang begitu bu, fitrahnya begitu. Ngapalin susah, giliran ngapal hilang lagi, gimana nih ya. Jadi begitu, ketika Allah anugerahi masa muda teman-teman sekalian, ingatanmu masih jernih, kesempatanmu masih luas membentang, kemudian engkau masih bisa berkesempatan belajar, maka pelajarilah banyak ilmu-ilmu di waktu mudamu. Dengan sibuk pada perkara kebaikan, insya Allah engkau akan lupa dengan perkara-perkara jatuh cintamu itu. Teman-teman sekalian, saya selalu mengatakan dan kita sudah tahu tentang ini, Allah sudah takdirkan jodoh kita 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Mau engkau pacaran setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kalau Allah tak takdirkan, engkau tak akan pernah bisa bersama. Betul nggak? Yang ada ngapain sih aktivitas pacaran di dalamnya? Nggak ngapa-ngapain kok, aku kan pacaran syar'i. Pacaran syar'i itu apa? Abi, Umi, udah begitu. Panggil Abi, Umi. Kok lebih ngalah-ngalahin daripada yang udah nikah? Pacaran syar'i apa? Selamat berbuka puasa ya, wahai calon imamku. Selamat tahajud ya, jangan lupa salat di masjidnya. Lebih-lebih dari suami istri ngingetinnya. Ini kan dakwah begitu. Modus itu ya. Kemudian dikatakan, kan kata Rasulullah kalau kita cinta sama seseorang kita harus ucapkan, aku mencintaimu karena Allah wahai akhi. Salah, perempuan mengucapkan cinta pada perempuan, laki-laki mengucapkan cinta pada laki-laki. Itu maksud Rasulullah, bukan laki-laki pada perempuan, perempuan pada laki-laki. Ini kok dalil dijadikan perkara yang haram dijadikan halal gara-gara dalil tersebut. Tidak. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Jadi cara supaya nggak baper, udah nggak usah stalking, nggak usah kepo, nggak usah mau tahu urusan orang. Kita sibuk dengan prestasi diri kita sendiri ya. Gitu caranya. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang berikutnya, menjaga batasan pergaulan laki-laki dan perempuan. Apa batasan-batasannya? Batasan-batasannya Allah katakan di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Zina sebuah perbuatan yang buruk, sebuah perbuatan keji dan sebuah jalan yang buruk. Itu batasannya. Jangan dekati zina. Apa sih maksud dekati zina? Dekati zina, engkau memandang seseorang yang bukan mahrammu, mendekati zina. Engkau memegang seseorang yang bukan mahrammu, mendekati zina. Engkau berpikir, engkau membayangkan laki-laki yang bukan mahrammu, engkau mendekati zina. Engkau melangkahkan kaki di tempat yang diharamkan oleh Allah, itu mendekati zina. Itu semuanya mendekati zina. Allah larang itu. Allah katakan jangan mendekati zina, bukan jangan berzina.
Karena semua itu akan menuju kepada nanti ujungnya adalah zina. Tapi sebelum berzina pasti engkau akan melakukan step by step ini. Maka hindarkan dirimu dari step by step ini. Tutup semua aksesnya. Berteman, bergaul seperti biasa, sewajarnya saja, namun tidak lebih daripada itu teman-teman sekalian. Ketika engkau sibuk dengan prestasi, ketika engkau sibuk dengan belajar, engkau masih gadis, me time, waktumu untuk belajar banyak. Nanti kalau sudah berkeluarga, punya suami, punya anak, waktu kita terbagi teman-teman sekalian. Kita nggak punya keleluasaan belajar seperti ketika kita masih muda ini. Maka teman-teman yang masih muda, banyak-banyak belajar. Jangan ketika baru keluar dari gedung seminar pranikah langsung pengen nikah tanpa ada persiapan apapun. Kayak saya dulu, Oki mau nikah umur 20 tahun. Sama siapa? Nggak tahu, pokoknya mau nikah aja. Gara-gara saya suka jelas ngelihat teman-teman saya dipegang tangannya, dibelai rambutnya, dijemput ketika kuliah. Enak banget malam minggu pergi, malam tahun baru pergi. Sementara saya nonton sendiri di kos-kosan, nonton Harry Potter jam 12 malam sendirian, krik-krik gitu ya. Enak banget punya pacar kayaknya pada waktu itu. Tapi kan saya nggak mau pacaran, jadi saya pengen nikah pada saat itu. Tapi papa saya mengatakan, sama siapa? Nggak tahu, siapa aja lah yang datang, terima aja, pengen nikah gitu. Gak bisa gitu teman-teman sekalian. Ternyata menikah itu perkara tanggung jawab, bukan perkara hanya disayang, dibelai, ada yang jemput, bukan. Artinya engkau harus menambah tanggung jawab dan itu berat. Jadi kalau teman-teman yang mau nikah, persiapkan dulu bekalnya. Seperti engkau menuju ke medan perang, persiapkan dulu alat peperangannya supaya engkau tidak kalah dalam medan peperangan. Ketika engkau menikah, sulit perjalanan yang akan kau lalui, persiapkan dulu modalnya, yaitu dari sekarang di masa muda banyak-banyak belajar cara menjadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, baca Quran, hafalkan Quran. Begitulah modal yang baik untuk menuju ke bahtera rumah tangga. Nanti kalau sudah siap menikah, kalau belum siap banyak-banyak berprestasi. Insya Allah nanti dikejar. Kalau sudah jadi perempuan berprestasi, perempuan solihah menjaga kesucian diri, engkau akan dikejar, tenang saja teman-teman sekalian ya.